Mohon maaf, kalau di dalam cerita saya ini ada kesalahan dalam pengucapan nama, alamat, dan tokoh dalam cerita ini, mohon dimaklumi teman-teman. Syarat dan ketentuan harap di-subscribe. Oke? Terjadinya Danau Enten. Dekat perbatasan Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan, terdapat sebuah desa yang bernama Enten. Desa ini terletak di pinggir sebuah sungai yang bernama Patangket. Sungai ini sangat deras arusnya dan bila musim penghujan dapat dilayari dengan perahu dayung. Tanah di sepanjang sungai ini sangat subur, sehingga kehidupan penduduk kampung ini cukup makmur. Hasil panen selalu baik, sehingga untuk kebutuhan bahan makanan setiap tahunnya selalu berlebihan. Menurut sejarahnya, desa ini merupakan sebuah desa orang suku Dayak Maanyan yang terbesar pada masa itu, sebab dari desa ini tersebarlah suku Dayak Maanyan ke seluruh Barito Timur dan sekitarnya. Kebiasaan yang berlaku di desa ini, bila mana mengerjakan sebagai pekerjaan atau pesta-pesta selalu bergotong royong sebagai suatu tradisi masyarakat yang terus dipertahankan. Pergaulan sehari-hari dan hubungan antar keluarga sangat baik dan akrab. Konon, tersebutlah dalam desa ini seorang gadis yang sangat cantik. Tak ada satupun gadis dalam desa ini maupun sekitarnya yang dapat menandingi kecantikannya. Gadis ini bernama Punei Tatau Andrau. Ia sangat pemalu sehingga jarang sekali keluar rumah, kecuali bila ke ladang atau turun mandi ke sungai. Penghidupannya sangat sederhana. Rumahnya hanya beratap daun rumbia dan berdinding kayu kulit. Sedangkan anak tangganya diikat dengan rotan. Walaupun keadaan penghidupan gadis ini sangat sederhana, namun banyak para pemuda yang berusaha untuk mempersunting Punei Tatau Andrau ini. Tapi tidak seorang pun yang berhasil. Pemuda-pemuda itu tidak berputus asa. Mereka tetap berusaha dengan bermacam cara. Mereka selalu berganti-ganti datang ke rumah gadis ini, sehingga rotan pengikat anak tangga rumah Punei Tatau Andrau sering kali putus. Namun masih belum juga ada yang berhasil. Konon berita tentang kecantikan gadis ini tidak saja tersebar di seluruh pelosok desa Enten tersebut, tapi sampai pula ke desa-desa yang jauh. Sehingga banyaklah pemuda-pemuda yang datang ke desa Enten ini untuk mengadu nasib hendak mempersunting gadis ini. Usaha-usaha pemuda ini pun gagal, karena rupanya masih belum ada yang berkenan di hati Punei Tatau Andrau. Dan mereka pun terpaksa pulang dengan hati yang kecewa. Pada suatu hari, datanglah pula seorang pemuda ke desa Enten ini dengan tujuan untuk melamar Punei Tatau Andrau. Pemuda ini bernama Siung Mangkuwungan. Ia mempunyai kelebihan dari pemuda-pemuda lainnya yang pernah datang untuk mempersunting gadis ini. Ia berwajah tampan dan bersompan santun yang baik. Dan rupanya mujurlah bahwa lamaran diterima baik oleh gadis Punei Tatau Andrau, karena pemuda yang sedemikianlah selama ini yang dia idam-idamkan. Berita tentang keberhasilan Siung Mangkuwungan untuk mempersunting gadis ini sampailah ke telinga para pemuda yang dahulu pernah gagal. Tambah sakit hatilah mereka, sehingga akhirnya mereka bersepakat untuk menyingkirkan Siung Mangkuwungan dari desa itu dan membunuhnya pula. Jalan yang akan mereka tempuh yaitu
dengan meninggalkan siung mangkungan di atas sebuah pohon yang besar dan tinggi, di mana pada pohon tersebut terdapat sebuah sarang lebah penyengat. Pada suatu hari, mereka pun mengajak siung mangkungan untuk mengambil sarang lebah itu untuk mendapatkan madunya. Ajakan pemuda-pemuda ini disambut dengan baik oleh siung mangkungan karena ia sangat senang minum madu. Selain itu, untuk menghormati pemuda-pemuda tadi dan menyesuaikan diri dengan masyarakat setempat, ia sama sekali tidak menduga bahwa ajakan mereka itu hanyalah tipuan muslihat untuk membunuhnya. Pada malam hari yang telah ditetapkan, mereka pun pergi memanjat pohon kayu yang tinggi itu dengan mempergunakan sebuah tangga yang panjang. Siung mangkungan dengan beberapa orang pemuda diperintahkan memanjat terlebih dahulu. Dengan mengendap-endap dalam gelap itu, mereka terus memanjat ke atas. Setelah hampir ke tempat sarang lebah itu, para pemuda tadi segera berbalik turun dengan diam-diam tanpa sepengetahuan siung mangkungan. Sesudah mereka sampai di tanah, tangga segera mereka turunkan agar nanti siung mangkungan tidak dapat turun dari pohon itu, sehingga ia terpaksa menjatuhkan dirinya. Kemudian para pemuda itu tadi segera bergegas pulang ke rumahnya, dan kini tinggallah siung mangkungan seorang diri di atas pohon itu. Hari pun sudah mulai siang, maka keluarlah lebah-lebah penyengat tersebut dan sarangnya mulai bertebangan menyengat badan siung mangkungan. Ia tidak dapat berbuat apa-apa selain dari menahan kesakitan yang amat sangat itu. Dalam keadaan sedemikian ini, tiba-tibalah datanglah seekor burung elang dan seekor tupai. Burung elang tadi segera mengibas-ngibaskan sayapnya untuk mengusir lebah-lebah itu, dan tupai segera memberinya minum. Maka ia pun tertolong dari bahaya maut tersebut. Tapi sayang, pada saat itu ia mengucapkan berterima kasih kepada binatang-binatang tersebut. Kedua binatang itu hilang lenyap, tidak diketahui kemana perginya. Sekarang sadarlah ia bahwa binatang-binatang tersebut adalah penjelmaan dari roh-roh penolong untuk menolong dirinya. Ketika matahari akan terbenam, datanglah seekor beruang besar mendekati siung mangkungan, yang mengakibatkan ia sangat takut dan kembali pasrah. Nasib apa lagi yang menimpanya? Apakah sudah takdir baginya untuk mati diterkam beruang? Demikian kata hatinya siung mangkungan. Tetapi alangkah herannya siung mangkungan karena beruang tersebut dapat berkata-kata seperti manusia dan menegurnya. Hampir ia tidak percaya dengan kenyataan itu, bahwa suara yang tadi berasal dari beruang itu. Digosoknya matanya beberapa kali dan dicubitnya pula badannya beberapa kali dan ternyata sakit. Yang berarti ia tetap sadar dan tidak bermimpi. Suara itu benar-benar berasal dari beruang itu. Beruang menanyakan mengapa ia sampai berada di atas pohon itu dan tidak dapat turun lagi. Siung mangkungan pun menceritakan kepada beruang tentang nasib yang dialaminya sampai ia ditipu oleh para pemuda desa setempat. Lalu kata beruang, "Marilah ku antar kau turun, berpeganglah erat-erat di leherku ini dan dekaplah punggungku kuat-kuat." "Bagaimana cara kita menuruni pohon ini yang kau kehendaki?" kata beruang. "Apakah jalan lurus atau jalan berbelok-belok?" "Bagaimana yang kau maksud itu?" kata siung mangkungan. "Jalan lurus yaitu kita turun dengan menjatuhkan diri dari atas ini, sedangkan jalan berbelok-belok yaitu turun dengan merangkak perlahan-lahan," kata beruang.
menjelaskan. Kalau demikian kita turun jalan berbelok-belok, pelan berjalan berbelok, kata Siung Mangkuungan. Kemudian mereka berdua pun turun perlahan-lahan dan akhirnya sampailah di tanah dengan selamat. Setelah beristirahat sebentar, beruang itu lalu menceritakan bahwa ia adalah penjelmaan dari Dewa Nanyu Manulut. Ia turun dari kayangan untuk memberikan pertolongan kepada Siung Mangkuungan dari bahaya maut, dan setelah itu ia akan memusnahkan penduduk desa NTN. Ia juga memberitahukan kepada Siung Mangkuungan bahwa penduduk desa NTN saat ini sedang melaksanakan pesta besar yang mereka sebut Bontang. Suasana desa NTN sangat ramai dan penduduk semua bergembira ria dan berpesta pora karena mereka merasa telah berhasil membunuh atau menyingkirkan Siung Mangkuungan. Sebelum meninggalkan Siung Mangkuungan, ia berpesan agar Siung Mangkuungan datang mengunjungi pesta Bontang itu dengan mengenakan pakaian yang aneh, yaitu memakai ikat pinggang dari sindai dan menyelipkan sendok nasi pada ikat pinggang tersebut, serta memakai topi dan dari alas panci atau jeken. Selain itu, di tempat pesta nanti Siung Mangkuungan dipesankan untuk naik ke atas balai-balai dan menari-nari. Setelah itu, segera pergi keluar desa itu ke suatu tempat yang agak tinggi dengan membawa buah jeruk sebanyak 9 biji. Buah jeruk tadi dibawa sebanyak 9 biji. Setelah berpesan demikian, beruang itu pun menghilang dan Siung Mangkuungan pun segera menyiapkan segala yang dipesankan beruang tadi. Setelah segalanya siap, ia pun berangkat melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana yang dituturkan oleh beruang. Sesampai di desa pesta tadi, orang-orang menjadi sangat heran melihat kehadiran seorang manusia yang berpakaian aneh itu. Siung Mangkuungan naik ke atas balai-balai sambil menari-nari, tapi tidak seorang pun dari orang yang hadir itu mengenalnya. Setelah itu, ia pun segera berlari keluar dari desa itu. Disitulah di suatu tempat yang agak tinggi. Di sanalah ia menyembunyikan dirinya dan menanti apa yang bakal terjadi nanti. Tiba-tiba hari menjadi mendung, awan hitam semakin menebal, dan hujan badai pun turun dengan lebatnya. Kilat sambar menyambar dan halilintar sambung menyambung dengan ganasnya. Penduduk desa NTN kalang kabut dan panik, mau kemana menyelamatkan diri di tengah malam buta itu. Permukaan air pun semakin naik dan Siung Mangkuungan sekali-kali melemparkan buah jeruk yang dibawanya tadi untuk mengetahui apakah air telah naik ke daratan membanjiri desa itu. Setelah buah jeruk tersebut habis terlempar, maka diketahuinya lah oleh Siung Mangkuungan bahwa air telah naik ke daratan membanjiri desa NTN, dan ia sendiri segera pulang ke desanya. Lama-kelamaan air pun semakin dalam dan semua orang desa tersebut mati lemas dan menjelma menjadi batu, kecuali seorang anak perempuan yang bernama Itak Huruk Wawei dan ayahnya bernama Amang Mahai. Itak Huruk Wawei tidak binasa oleh air bah itu, oleh karena ia memakai kalung biji patake. Dan menurut kisah bahwa dia inilah yang kemudian yang menjadi nenek moyang orang-orang yang hidup di daerah Benua Lima sekarang. Sedangkan selamatnya Amang Mahai
dari malapetaka itu karena ia pada waktu itu pergi keluar dari desa Enten untuk mengambil air enau yang disadapnya. Adapun Nanyu Manulun yang menjelma menjadi beruang itu tadi, setelah pekerjaannya selesai membinasakan desa itu, ia pun segera pulang. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Amang Mahai. Kepada Amang Mahai diceritakannya bahwa ia baru saja membinasakan penduduk desa Enten dan hanya anak Amang Mahai yang bernama Itak Huruk Wawei saja yang selamat karena ia memakai kalung biji patake. Alangkah marahnya Amang Hawai kepada beruang itu. Lalu ia berusaha untuk dapat membunuhnya. Maka dicarinyalah batang bambu yang bagian ujungnya diruncingkan. Pada bagian yang diruncingkan itulah ditaruhnya air enau yang disadapnya tadi. Kemudian bambu runcing itu disodorkannya ke mulut beruang tadi. Karena hausnya beruang itu langsung saja melahap air sadapan enau itu, dan bersamaan dengan itu pula Amang Mahai segera mendorong bambu runcing itu ke dalam tenggorokan beruang tadi, dan matilah ia seketika itu juga. Desa tempat kematian dari beruang ini ada sampai sekarang, bernama Desa Baru Banban. Amang Mahai kemudian melanjutkan perjalanannya pulang ke desa Enten. Tapi apa yang ditemuinya hanyalah manusia-manusia yang menjelma menjadi batu, sedangkan desa Enten telah berubah menjadi sebuah danau. Menurut cerita, bahwa pada masa dahulu di danau itu banyak terdapat perhiasan dari emas dan perak. Tetapi tidak boleh seorang pun yang mengambilnya, sebab dapat mengakibatkan hujan badai yang sangat dahsyat.